Salam berkarya dan kreasi bonsai kelapa. Kembali bersama Jambro Channel untuk membahas seputar informasi perawatan, pertumbuhan, dan pembuatan bonsai kelapa. Hari ini kita berencana untuk berbagi informasi terkait mengenai satu materi yang biasa mungkin bagi teman-teman pegiat dan pebon telah dalam proses penyayatan pelepah bonsai kelapa, baik penyayatan tipis pada bagian-bagian tertentu dari pelepah bonsai kelapa ataupun penyayatan pangkal dari bonsai kelapa, seperti salah satu yang nampak di depan kamera ini, bonsai mini gading midi air. Terlihat terbuka lebar daunnya karena proses penyayatan sampai bagian pangkal. Ini salah satu. Yang berikutnya contoh lain, ini hasil proses penyayatan sampai bagian pangkal. Ya, lihat tampilannya beda di situ. Dan yang berikutnya ini juga bonsai mini yang sudah disayat ya. Selain sayat tipis, bagian pinggirnya ada bagian pangkal yang mungkin sudah dilihat tua atau mengering, perlu dipotong. Baik sayat yang rencana untuk hari ini, sayat bagian pinggir ataupun sayat bertingkat. Nah, ini yang sudah kita lakukan proses penyayatan. Ini juga yang sudah disayat sampai beberapa bagian bidang pangkal. Manfaat dari proses penyayatan membantu pertumbuhan dan perkembangan daun. Yang pertama mungkin pengaruhnya adalah dengan rajin secara berkala melakukan proses penyayatan, membuat pertumbuhan bonsai kelapa produktif. Yang kedua mungkin juga bisa nampak seperti gambar di sini di video, ada bonsai kelapa yang kelihatan daunnya kerdil atau pertumbuhan perkembangan ukuran daun tidak terlalu panjang karena pengaruh dari sering dilakukan penyayatan. Ini contoh beberapa yang sudah disayat dan saya ingin melakukan perbandingan dengan beberapa yang belum disayat. Ini ada sejumlah bahan yang saya tampilkan yang belum disayat. Ini sudah waktunya untuk disayat. Jenis bonsai kelapa hijau gaya nungging. Bagian yang tentunya perlu dilakukan proses penyayatan agar kelihatannya menarik, produktif, dan ada tujuan-tujuan tertentu dari proses penyayatan ini. Nampaknya sangat penting untuk dilakukan proses penyayatan. Yang kedua, kita lihat di sini. Ya, ini bagian yang seharusnya segera untuk disayat karena sudah pertumbuhan tunas cabang daun yang baru sudah meninggi. Jika tidak dilakukan penyayatan, pelepahnya akan semakin meninggi ukuran daunnya. Walaupun dari sisi lain ada juga pengaruh positif dari tidak disayat. Namun di sini alangkah baiknya kita lakukan proses penyayatan. Ini yang rencana selanjutnya kita akan sayat. Ini juga bagian dalamnya yang harus untuk disayat.
yang sebelumnya terlihat di sini sudah terlihat ada bagian-bagian yang sudah melalui proses penyayatan. Kita lihat bahan yang lain yang mungkin sebagai perbandingan belum disayat. Tentu ada kesan dan perbedaan dari sisi nilai seninya ataupun kualitas bahannya. Ini contoh yang belum disayat, yang rencana juga salah satu bonsai minion yang akan masuk ke tahapan proses penyayatan. Bagiannya yang disayat di sini. Nah, lihat ini juga bagian yang tentu akan dilakukan proses penyayatan bonsai kelapa minion mini lonjong. Ada bagian daunnya yang sudah kering juga mungkin perlu untuk dibuang, dipotong dengan sayap bertingkat. Ini juga termasuk bahan yang selanjutnya perlu seleksi bagian-bagian yang masuk ke tahapan penyayatan berkala.